Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Albas Dirbutar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Katoros Ministry. Terima kasih untuk kesetiaan para pendengar, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, yang terus-menerus mengikuti program RPKM ini. Teruslah dukung ya program RPKM dengan di like, ya diresponi dan juga di subscribe. Baik, dalam kesempatan yang baik ini kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan pengajaran, yaitu topik apakah umat Kristen takut pada iblis. Wow, luar biasa. Apakah umat Kristen takut pada iblis? Tentu umat Kristen di sini adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan orang Kristen karena sudah lahir dibesarkan di keluarga Kristen, ya, bukan, tapi yang sudah sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya baca firman Tuhan untuk mendasari renungan kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 4 berbicara demikian atau berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi bertanya, apakah saudara sebagai orang Kristen saat ini takut kepada setan atau takut kepada iblis? Ya. Karena masih ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau sebagai umat Tuhan yang masih takut kepada setan, takut kepada iblis. Nah, dengan tegas dan berani seharusnya kita sebagai umat Kristen ya mengatakan ya dengan tegas tidak takut. Ya itu. Tidak takut. Tentu ada alasan mengapa kita tidak takut kepada iblis, kepada setan. Ya. Jadi ini hati-hati saudara kasih Tuhan, jangan sampai ada orang Kristen takut kepada setan. Nah, harusnya ya sebaliknya, bukan umat Kristen yang takut, tetapi justru iblis yang takut kepada kita. Ya. Jadi jangan sampai orang Kristen yang takut kepada iblis, seharusnya iblis yang takut kepada orang Kristen, yang takut kepada umat Tuhan. Mengapa? Tentu ada alasannya, saudara kasih Tuhan. Kita tidak takut kepada iblis, justru iblis yang takut kepada kita. Alasan yang pertama, dari nas pembacaan firman Tuhan tadi, Rasul Yohanes yang dikatakan, ya, Rasul Yohanes yang mengatakan, memberitahukan kepada kita, ya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sekali lagi, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tadi yang kita baca dalam 1 Yohanes 4:4b. Yang dimaksudkan roh di sini ya, yang ada di dalam orang Kristen, siapa itu? Adalah Roh Kudus. Jadi setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan. Maka baik di atas langit atau di bawah bumi, tidak ada yang lebih besar daripada Roh Kudus.
termasuk iblis. Ya. Jika Roh Kudus ada bersama dengan kita, tidak ada satupun yang perlu ditakuti. Sekali lagi semoga katakan saudara kasih Tuhan. Jika Roh Kudus ada bersama dengan kita, berkuasa atas hidup kita, tidak satupun yang perlu kita takuti di dunia ini, termasuk iblis. Itu yang pertama saudara kasih Tuhan. Lalu hal yang kedua, mengapa kita tidak takut kepada iblis? Harus iblis yang takut kepada kita. Setan yang banyak yang menyebut dengan nama legion, yang merasuk orang, sangat ganas itu. Keganasan dapat terlihat dengan apa yang dilakukan pada diri orang yang dirasuk setan. Alkitab menyebutkan orang yang dirasuk walaupun dirantai tetapi dapat diputuskan rantainya. Siang malam ini berteriak-teriak. Orang ini berteriak-teriak menyakiti dirinya dengan memukuli diri dengan batu. Nanti silakan baca kisah atau peristiwa ini di Markus 5 ayat 1 sampai 5. Nah, perhatikan saudara, walaupun bagaimana ganasnya dan banyaknya setan ini, tetapi tak kala bertemu dengan Tuhan mereka ketakutan, gemetar, bahkan boleh katakan lari terbirit-birit. Nah, bahkan memohon agar jangan menyiksanya. Singkat cerita saudara Tuhan, setan yang ganas ini pada akhirnya dapat diusir keluar dari tubuh yang kerasukan setan sehingga orang itu diperoleh kesembuhan. Yang orang itu akhirnya memperoleh kesembuhan. Berkat Tuhan. Jadi dengan mendengarkan nama Yesus, mendengarkan nama Tuhan, setan aja udah takut. Ya, sudah takut. Nah, itu yang kedua saudara Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita perhatikan pengalaman Paulus dan Silas di Pulau Siprus. Seorang tukang sihir namanya Baryesus atau Elimas mau menghalangi penginjilan Paulus kepada gubernur. Akhirnya ditengking oleh Paulus sehingga beberapa hari menjadi buta. Kisah ini ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Artinya saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini bahwa iblis setan takut kepada hamba Tuhan yang memiliki kuasa-kuasa dari Yesus dengan menengkingnya. Maka setan iblis itu pun akan pergi, dapat diusir. Lalu yang keempat saudara kasih Tuhan, masih pengalaman Paulus di kota Filipi. Ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung selalu mengganggu pelayanan Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus dengan nama Yesus menengking dan roh jahat itu keluar dari tubuh perempuan tersebut. Silakan nanti dibaca di Kisah Rasul 16, 13, 18. Jadi menengking dengan menyebut nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Iblis bukan saja gemetar ketakutan, tapi akhirnya bisa keluar dari setiap orang yang merasuknya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengan 3 bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam Alkitab jelas mengungkapkan bahwa orang Kristen tidak perlu takut kepada iblis. Sekali lagi, orang Kristen tidak perlu takut kepada iblis. Tetapi bukan berarti kita boleh bermain-main dengan iblis atau antek-anteknya. Jangan pernah membuka celah. Karena firman Tuhan juga mengatakan agar kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Sebagai penutup saya akan baca satu firman Tuhan Efesus 4. Dari kitab Efesus 4. Dikatakan di ayat yang ke-27 demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya jangan pernah kita membuka celah kepada iblis. Terima kasih Tuhan. Apakah saudara masih takut kepada iblis? Tentu tidak. Mengapa? Karena ada roh Allah di dalam diri saudara.
ada Roh Kudus yang menuntun menguasai saudara. Ada nama Yesus, nama di atas segala nama, yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang dapat mengusir setan yang dikaruniakan kepada kita. Sekalipun dia banyak, dia akan takut kepada Tuhan Yesus, takut kepada hamba Tuhan. Mengapa? Karena hamba Tuhan punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan pernah takut kepada iblis. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa di renungan berikutnya. Shalom.